Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan membuat olahan pisang coklat. Emang pisang coklat itu dibikin apa saja selalu cocok, selalu pas rasanya, enak banget ya. Apalagi seperti ini cocok banget dijadikan sebagai ide jualan kekinian, dijadikan isian snack box atau jadikan ide bekal untuk anak-anak juga. Pas banget. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama-tama kita pisahkan kuning telur dan putihnya. Kita gunakan 1 buah kuning telur. Lalu kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur, kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena sambil diayak ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Ini juga wajib diayak ya, karena coklat bubuk itu suka bergerindil-gerindil seperti ini ya. Nah, udah seperti ini, kita tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu kita aduk sambil kita tambahkan 125 ml susu UHT, dimasukkan sedikit demi sedikit biar tidak terbentuk gumpalan dari tepungnya ya. Kalau udah tercampur, baru kita boleh masukkan semua susu UHT-nya. Kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur, baru kita panaskan dengan api kompor sedang. Jangan lupa diaduk terus ya, karena ini mudah banget mengental. Jadi nantinya takutnya gosong ya, seperti saya ini udah mau gosong, untung keburu lihat ya, jadi jangan ditinggal ya teman-teman. Nah, kita pindahkan ke wadah biar lebih cepat dingin ya, dan tidak terbentuk lapisan atau mengerak di bagian atasnya ya teman-teman. Jadi kita pindahkan ke dalam wadah dan tutup dengan plastik, harus nempel ya ke bagian adonannya. Lalu kita potong-potong 1 blok coklat DCC ya, seperti ini, atau coklat blok. Kita potong-potong biar lebih mudah nanti untuk mengentalnya atau melelehnya. Dengan ditambahkan 1 sendok makan minyak. Nah, ini udah leleh dengan cara ditim ya. Jadi bagian bawahnya dikasih air yang panas ya, air panas. Nah, lalu kita bikin untuk whipped cream, kita bikin sendiri ya. Ini dari 2 sendok makan susu bubuk, ditambah kurang lebih 2 sachet kental manis, ditambah 1 sendok teh SP seperti ini. Lalu ditambahkan dengan 50 gram es batu ya, yang sudah diserut. Nah, kita mixer bahan-bahan ini sampai nantinya tercampur dan putih kaku ya, mengembang dan putih kaku. Dan ini kelupaan ya, hampir saja saya lupa menambahkan gula ya. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, karena mengandalkan dari susu saja, dari kental manis saja maksudnya, akan kurang manis ya nantinya, karena ini adonannya akan mengembang, jadi butuh penambahan gula juga. Nah, ini kita kocok dengan kecepatan tinggi sampai benar-benar mengembang dan putih kaku. Jadi teman-teman kalau tidak ada whipped cream, bisa membuat whipped cream sendiri di rumah. Kalau teman-teman punya whipped cream, bisa menggunakan whipped cream instan gitu ya. Tapi karena harganya mahal dan susah juga didapat, mending kita bikin saja dengan bahan-bahan yang biasa ada di dapur kita ya. Ini jadinya lebih ekonomis dan lumayan banyak juga ya teman-teman. Nah, dikocok sampai mengembang seperti ini, putih berjejak. Kalau sudah putih seperti ini, bisa kita tambahkan bahan-bahan yang sudah tadi kita siapkan. Ini cream custard yang sudah tadi kita buat, kita kocok. Karena udah agak ngeset ya, jadi kita kocok.
dan ditambahkan dengan sedikit whipped cream sampai konsistensinya nanti agak mirip ya, jadi pas dicampur itu bisa tercampur rata ya. Nah, udah lebih cair dan lebih mirip whipped creamnya, bisa kita masukkan ke dalam whipped creamnya ya teman-teman. Ini jadi andalan ya, ini disebutnya diplomat cream, percampuran antara whipped cream dan cream custard, dan ini enak banget. Saya biasa bikin yang original yang tanpa penambahan coklat, dan ternyata dengan penambahan coklat jadi krim diplomat cream coklat itu lebih enak ya. Dan kita tambahkan coklat blok yang sudah tadi kita tim agar nanti hasilnya itu lebih kokoh ya teman-teman, tidak mudah mencair. Nah, kita kocok kembali sampai semua bahan tercampur rata. Ini saya jamin teman-teman kalau coba ini pasti akan ketagihan karena memang seenak itu ya. Rasa diplomat cream itu cocok dijadikan sebagai filling atau isian, bahkan dengan dijadikan topping juga untuk aneka cemilan, aneka kue. Ini pokoknya enak banget ya. Nah, udah siap seperti ini, kita tinggal masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga agar nantinya lebih mudah ya. Lalu langsung kita masukkan ke dalam kulkas sambil menunggu kita bikin untuk pudingnya. Ini kita masukkan 200 gram gula pasir, lalu kita tambahkan dengan 1 bungkus jeli bubuk. Ini jelinya rasa pisang ya teman-teman. Kita campurkan dulu gula dan jelinya biar nanti tidak menggerindil-gerindil pas saat ditambahkan dengan air. Nah, agar rasa pisangnya lebih kuat, saya tambahkan pisang kurang lebih 100 gram dan 100 ml air. Kita blender, sudah tercampur seperti ini, kita masukkan ke jelly dan kita aduk, lalu tambahkan air sebanyak 500 ml. Airnya boleh teman-teman ganti dengan susu UHT agar lebih nikmat ya teman-teman. Karena di rumah tidak ada stok susu UHT, jadi saya gunakan air putih saja seperti ini. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Boleh juga kita tambahkan kental manis ya, agar lebih terasa susu, dan sedikit pewarna makanan biar warnanya lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Nah, ini sudah tercampur seperti ini, tinggal kita panaskan di atas api kompor sedang sampai berbuih, sampai matang dan mendidih ya teman-teman. Ini kalau sudah mendidih, kita diamkan beberapa menit. Kita matikan api kompor dan didiamkan beberapa menit, lalu tambahkan fruity acid ya atau bubuk asamnya biar lebih enak rasanya. Kita campurkan sambil menunggu agak dingin. Kita siapkan cetakannya. Saya gunakan cetakan yang agak besar untuk bekal anak sekolah, dan karena cetakannya cuman ada sedikit, jadi saya gunakan yang kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Bebas saja untuk cetakannya ya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ini beda-beda banget ya cetakannya, tapi tidak mengapa, yang penting rasanya ya. Kita masukkan puding pisang yang sudah kita buat. Cara ini membuat puding lava itu jadi lebih mudah, tidak ribet, tidak usah menunggu satu lapisannya set lalu dikerok, nanti adonan pudingnya dipanasin lagi, dituangin lagi, nggak usah ya teman-teman. Cukup segini aja, masukkan ke dalam cetakan, jangan terlalu penuh memasukkannya karena akan kita isi nanti untuk fillingnya. Jadi sisakan 1/4 bagian. Nah, kalau udah terbentuk lapisan atas seperti ini, tinggal kita beri bolong kecil ya, dan langsung masukkan diplomat cream yang sudah kita buat tadi.
Nah, seperti ini. Ini bagian pinggir-pinggir pudingnya kan ini udah mengeras, bagian pinggir dan atasnya udah mengeras, tapi dalamnya itu masih basah ya. Jadi bisa menampung coklat fillingnya ya teman-teman. Dan ini aman, tidak keluar-keluar, terkunci rapat di dalam ya. Nah, ini setelah didiamkan di dalam kulkas sampai set, hasilnya seperti ini. Cantik banget kan? Tanpa proses yang ribet-ribet, tinggal dimasukkan saja, tapi hasilnya ini cantik banget. Dan begitu kita potong langsung meleleh ya lavanya. Pokoknya ini enak banget, perpaduan rasa yang benar-benar enak. Cocok banget dijadikan sebagai ide jualan kekinian atau isian snack box kekinian. Wajib dicoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.